وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan kurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah yang disusun oleh Nukhmatun Minal Ulama, yakni ulama-ulama, sekelompok ulama pilihan. Kita sedang membahas tentang solat musafir, di mana yang sudah kita bahas tentang hukum mengqashar solat, kemudian solat yang dibolehkan untuk diqashar, yang ketiga batas safar yang membolehkan kita untuk mengqashar solat, yang keempat, dan ini mulai pembelajaran kita malam ini, hal yaqsur man nawal iqamah. Apakah solat itu diqasar bagi orang yang punya niat untuk iqamah? Iqamah di sini adalah tinggal di tempat tersebut. Man nawal iqamata yahtaju ila tafsir. Siapa yang menginginkan untuk iqamah, berdiam, maka membutuhkan kepada rincian. Wa bayanu dzalik, penjelasannya begini. Annahu inna wal iqamata al mutlaqata lam yaqsur. Kalau dia berniat untuk bertempat tinggal tanpa dibatasi, dia katakan saya mau tinggal di Jakarta, saya mau tinggal di Pekanbaru, saya mau tinggal di Bukit Tinggi, tanpa dibatasi. Saya mau tinggal di sana sepekan, 1 bulan, 3 hari, berarti berdiam di sana dibatasi. Yang tidak dibatasi namanya mutlak, ya, tidak dibatasi. Maka dia tidak muqashar. Kenapa tidak muqashar? Lin'idam as-sabab al-mubih lil qasr fi haqqi. Karena hilangnya sebab yang membolehkan untuk mengqashar salat pada dirinya. Pada dirinya sendiri tidak ada faktor penyebab dia untuk qashar untuk dirinya, maka tidak boleh dia qashar. Karena dia sudah mengatakan mau bertempat tinggal di daerah A tanpa dibatasi dengan waktu. Kadzalika inna wal iqamata akthar min 4 ayyam. Begitu juga bagi orang yang punya niat untuk bertempat tinggal melebihi dari 4 hari. Melebihi dari 4 hari.
أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة atau dia berniat berada di tempat itu untuk membutuhkan sebuah keperluannya, dan dia mengira bahwasanya pekerjaannya tidak selesai setelah 4 hari, kecuali setelah 4 hari. Dia hitung-hitung nih, pekerjaan saya ini kayaknya butuh 5 hari atau 6 hari atau 7 hari, ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah fa shalla biha 21 salatan yaqsuru fiha, wa dhalika annahu qadima subha rabi'ah fa aqama ila yaumi at-tarwiyah fa shalla subha thumma kharaj. Apa dasar dari orang mengatakan membatasi 4 hari? Imam Nawawi dalam syarah Imam Muslim, syarah Sahih Muslim, dia mengatakan lebih dari 3 hari, tapi dikeluarkan hari kedatang dan hari keberangkatan. Contoh, ketika kita datang ke Jakarta, berangkat kita dari sini hari Senin, pergi ke Jakarta. Hari Senin itu hari kedatangan, tidak dihitung. Selasa, Rabu, Kamis, ini 3 hari. Kalau kita pulang hari Jumat, berarti keberadaan kita di sana 3 hari cuma. Tapi kalau seandainya datang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya, Sabtu, Minggu, baru berangkat, ya, maka ini yang dikatakan tadi melebihi 4 hari atau lebih. Nabi SAW kita lihat, dia datang ke Mekah 4 Zulhijjah. 4 Zulhijjah beliau datang. Kemudian dia berada di perkemahan yang dia buat. Berada di tempat itu, hari kedatangannya tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, ya. Lalu pada hari tanggal 8, ya, dia subuh langsung berangkat. Berarti kalau kita lihat tanggal 4 tidak dihitung karena hari kedatangan dia. Tanggal 8 tidak dihitung karena keberangkatan dia. Maka dia berada di situ 3 hari. 5, 6, 7, 8 dia sudah berangkat. Tadi dikatakan karena Nabi SAW berada di Mekah solat 21 solat beliau mengqasar. 21 solat berapa tuh? Ya, 1 hari 5, berarti 4 tambah 1. Dijelaskan sini. Wa dzalika annahu qadima subha rabi'ah. Dia datang subuh, salat subuh hari tanggal 4. Fa aqama ila yaum at-tarwiyah. Dia sampai hari tarwiyah. Ya, tanggal 4 dia datang salat subuh dia. Dia baru datang di tanggal 4 salat subuh. Maka tanggal 4-nya 5 solat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hari besoknya tanggal 5 solat, tanggal 6 5 solat, dan sudah 15. Tanggal 7 5 solat, 20. Tanggal 8 dia baru berangkat setelah subuh, berarti itu 21 solat. Fasallat subha thumma kharaj. Lalu beliau berangkat dari tempat perkemahan muaskarnya menuju Mina, sama-sama Mekah, ya, tapi dia sudah bergerak dari tempat dia tinggal tadi.
Contoh misalkan ada yang tinggal berangkat dari sini, keluarganya di Tanah Abang. Setelah itu 4 hari atau 4 hari setelah itu dia berangkat pergi ke Bekasi. Ya, ada pergerakan di situ, pindah dia. Mungkin 2 hari di Bekasi, pindah ke Tangerang. Ya, nah coba kita lihat. Faman aqama 4 ayamin aw aqal mithla iqamatihi sallallahu alaihi wasallam qasara wa man zada atam. Siapa yang berada di satu tempat 4 hari atau kurang dari itu, seperti yang dilakukan oleh Nabi, maka dia mengqasar, karena Nabi mengqasarnya. Siapa yang melebihi dari itu, lebih dari 4 hari, berarti dia menyempurnakannya. Berarti kalau seandainya sudah niat saya 1 pekan di Jakarta, ya di mana dulu? Entah di Jakarta ini bagi-baginya, Tanah Abang, kemudian Rawamangun, ya kemudian kemana lagi, anaknya 7 misalnya sana, ya pindah-pindah dia. Baik. Dzakarahu al-Imam Ahmad qala Anas aqamna bi Makkah 10 naqsur salat. Kami berada di Mekah 10 hari, kami mengqasar salat. 10 hari ini yang mana nih? Oke, mulai dari tanggal 4 ya. 4 tadi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ini sudah hari tarwiyah. Hari tarwiyah, hari terakhir melontar jumrah. Kemudian setelah melontar jumrah, Nabi tawaf ifadah, tawaf wada, lalu pulang. Hitungan Anas adalah hitungan global. Hitungan yang tadi yang disebutkan Imam Ahmad, hitungan yang terperinci. 4 hari dia di sini. Kemudian tanggal 8 dia berangkat ke Mina. Sampai di Mina sholat zuhur di qasar. Berapa rakaat? 2. Tidak dijamak. Masuk waktu asar, sholat lagi 2 rakaat. Masuk maghrib, sholat 3 rakaat. Masuk isya 2 rakaat. Masuk subuh 2 rakaat. Setelah sholat subuh, beliau berangkat ke Arafah. Ya, kemudian beliau duduk dulu di wadi di sana. Sampai mulai tergelincir matahari, beliau mengerjakan khutbah, kemudian beliau mengerjakan sholat, kemudian khutbah, kemudian sholat, kemudian baru masuk wukuf di Arafah. Berada di sana sholat zuhur dan asar di jamak takdim. Jadi zuhur, asar ditarik ke depan. Tenggelam matahari, beliau bergerak ke Muzdalifah. Sholat maghrib dan isya jamak qasran, takhir. Lalu setelah itu subuhnya beliau mabit di sana sampai subuh. Beliau sholat subuh. Kemudian setelah itu beliau berzikir, berdoa sampai langit kuning atau terang sebelum terbit matahari. Beliau bergerak ke Mina. Sampai di Mina, beliau langsung melontar jumrah. Ya, jumrah Aqabah. Setelah itu beliau menyembelih. Setelah itu beliau baru tahallul. Setelah tahallul, lepaslah pakaian ihram. Lalu beliau sudah berpakaian biasa.
Hari tanggal 10 itu juga beliau ke Mekah, tawaf ifadah, kemudian sa'i. Ya, bagi orang yang belum memiliki sa'i, bagi orang yang sudah melakukan sa'i hajinya, dia tidak perlu lagi sa'i. Lalu kembali lagi di Mina, mabit di Mina malam 11, malam 12, yakni petang 10, petang 11, petang 12, besoknya pagi. Berarti sholatnya bisa jadi maghrib, isya itu sudah di Mina. Kemudian tanggal 11 melontar 3 jumrah, tanggal 12 melontar 3 jumrah, 12, 13 melontar 3 jumrah. Baru setelah itu beliau berangkat pergi ke tempat muaskar pertama. Lalu beliau ambil bahan apa, kebutuhan mereka, tawaf wada, tawaf perpisahan. Kata Nabi, hendaklah falyakun akhiru ahdika bil bait fi Makkah bil bait, hendaklah interaksi terakhirmu di Mekah itu dengan Ka'bah. Maka solatlah di tawaflah di tawaf wada. Itu semua dihitung 10 hari oleh Anas, tapi dirinci tadi 4 di sini 1 hari, kemudian pindah ke sini 1 hari, kemudian pindah, kemudian terakhir 11, 12, 13, 3 hari lagi di Mina, lalu baru balik ke Mekah. Berarti beliau tidak ada berada lebih dari 4 hari berdiam di satu tempat. Baik. Nah, maknahu ma dzakarna, ya, maknanya apa yang kita sebutkan. Li'annahu hasaba khurujuhu, li'annahu hasaba khurujahu ila Mina wa Arafah wa ma ba'dahu min al-ashr. Karena beliau menghitung berangkat beliau ke Mina, ke Arafah, dan apa yang setelahnya dihitung bagian dari 10. Ya. Wa yaqsu in aqama li hajatin bila niyatil iqamati fawqa 4 ayamin. Dia muqassar salat jika dia bertempat di sana untuk kebutuhannya tanpa ada niat tinggal melebihi dari 4 hari. Contoh, Ambo Paika, ya, wala yadri mata tanqadi, dia tidak tahu kapan selesai urusannya. Kecilnya pergi ke Jakarta aja, ya, 2 hari celah, pergi 2 hari, tidak selesai, tambah besok, tambah besok, tambah besok, sampai sebulan, ya, maka dia selama itu muqassar. Tapi kalau sudah berniat dia tadi, kalau sudah berniat dia bahwasanya ini kira-kira selesai 4 hari, berarti qasar. Oh, ini selesai lebih dari 4 hari, ya, rapat pergi ke Jakarta, ya, rapatnya seminggu, sudah, berarti tidak diqasar, disempurnakan. Tapi urusan tadi 2 hari 3 hari, enggak, 3 hari itu bisa sebulan, ya, 3 hari besok kata orang kan. Lalu pergi ke kantor, katanya 2 hari lagi, baiklah ke situ 2 hari kan nanggung kan, diopor lagi besok, akhirnya seperti itu, ya. Au hubisa zulman, atau dia tertahan secara zalim, baik ada orang merampasnya ditangkap, ya, atau apalah menyebabkan dia itu bukan dari keinginan dia untuk tinggal di situ. Au bimatarin,
walau atau karena hujan, tertahan karena hujan, walau aqama sinina, walaupun dia bertempat di sana tahunan, ya, dia tertahan secara zalim. Tayyib. Bagaimana kalau seandainya sudah, kalau dia di penjara, ya, dia datang dari jauh, dari Pekumbuh misalkan, dari Solo atau dari mana, dari selatan, ya, dihukum, dimasukkan ke lapas Muaro. Nah di situ kan sudah ada hukumnya, dihukum 1 tahun 2 tahun, maka dia tidak mengqasar lagi, ya, tapi dia menyempurnakan. Qala Ibnu Mundzir, ajma'u ala anna al-musafir yaqsuru ma lam yujmi' al-iqamah. Sepakat ulama bahwa orang musafir mengqasar salatnya selama tidak berniat untuk bermukim. Ya, bermukim tadi sudah diberikan batasannya. Jika dia bermukim 3 hari ke bawah, 4 hari ke bawah boleh, 4 hari ke atas atau lebih dari 4 hari, maka hendaklah dia menyempurnakan. Menyempurnanya kan kapan? Semenjak awal dia di sana, dia sudah menyempurnakan, bukan setelah 4 hari, ya, karena terhitungnya dari awal dia datang dan dia punya niat untuk lebih dari sana. Kecuali kalau dia pindah, contoh tadi anak di Tegarang cie, di Bekasi cie, di Depok cie, di Bogor cie, di Jakarta Pusat cie, ya, di situ 2 hari, di situ 2 hari, di situ 2 hari, balik-balikannya, ya, nah, dia boleh mukasar salatnya. Baik. Persoalan yang ketiga, yang kelima, al-halat allati yajibu 'ala al-musafir fiha itmamus salat. Kondisi-kondisi yang mana orang musafir wajib menyempurnakan salatnya. Hunaka suwarun wa halatun tustatna min jawaz al-qasri fi safar. Ada bentuk dan kondisi yang dikecualikan dari membolehkan muqassar salat di dalam safar. Di antaranya, ini orang musafir kapan wajib dia menyempurnakan salat? Idza tammal musafir bil muqim, apabila orang musafir berimaman dengan orang muqim, fayulzimhul itmam, maka wajib dia menyempurnakan, ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imamu litamma bihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau salatnya 4, ya kita 4. Wa liqauli Ibnu Abbas, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, lamma su'ila 'anil itmami khalfal muqim, ketika beliau ditanya tentang menyempurnakan solat di belakang orang yang muqim, tilka sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sunnahnya Rasulullah, yaitu kalau seandainya musafir berimam-imaman dengan muqim, ya, maka wajib dia menyempurnakannya menjadi 4 rakaat. Karena apa alasannya tadi? Imam itu untuk diikuti. Baik. Bagaimana sebaliknya?
imam musafir, makmum muqim. Berapa sholat imam? Qasar 2 rakaat. Berapa sholatnya muqim? Hah? Kenapa sempurnakan? Kan bukannya mengikuti imam, karena dia wajib untuk mengerjakan 4, ya, sempurna, wajib dia sempurna. Maka ketika imam dia salam, maka dia berdiri untuk menyempurnakan yang tersisa. Baik. Yang kedua, idza tamma biman yashukku fihi hal huwa musafirun am muqim. Apabila musafir ini ragu, apakah ini yang menjadi imam ini muqim atau musafir nih? Fa idza dakhala fi sholati khalfa al-imam wa la yadri huwa musafir am muqim kayakuna fi al-matar wa nahwi. Apabila dia masuk dalam sholat, lalu dia berimam belakang imam yang dia tidak tahu kondisi orang ini, dia pegawai bandara atau bukan, nggak ada kelihatan di bajunya, ya, seperti di matar katanya sini, seperti di bandara. Fa innahu yalzamuhu itmam, wajib dia untuk menyempurnakan. Lianna al-qasra la budda lahu min niyyatin jazimah, karena qasar itu harus ada niat yang bulat, dari awal ada tekadnya. Amma ma'at taraddudi fa innahu yutim, kalau seandainya ragu maka hendaklah dia sempurnakan. Baik. Ada satu cara untuk mengetahui apakah imam ini muqim atau tidak. Apabila solat imam itu ketika solat 2 rakaat dia iftirash, apabila dia solat 4 rakaat dua salam, yang pertama iftirash, yang kedua tawarruk, ya. Bagi orang yang mengerjakan solat 1 salam, dia iftirash. Bagi orang yang mengerjakan solat 2 salam, dia bedakan antara yang pertama adalah iftirash, yang kedua adalah tawarruk. Maka dengan demikian, kalau memang terukur seperti itu, dia bilang, dia iftirash nih, oh berarti dia, ya, musafir. Dia iftirash, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti dia musafir, ya. Tapi dia sudah tawarruk, nggak tahu di kita ini muqim atau dia musafir. Walhasil di sini ada satu di garis bawahi, bahwa ketika kita masuk dalam sholat itu hendaklah niat yang bulat, niat yang bulat, tidak ada keraguan. Berarti kita dari awal sudah pasti ini musafir atau tidak. Kalau kita lihat potongannya musafir, sudah yakin kita, ya. Baik. Yang ketiga, idza dzakara as-salata إذا ذكر صلاة إذا ذكر صلاة حضر في السفر, apabila dia mengingat solat orang yang muqim di dalam safar, karajulin musafir, seperti orang musafir, wa fi athna'i safarihi tadhakkara annahu shalla adh-dhuhra fi baladihi bighairi wudu'in.
idza dzakara salatan idza dzakara salata hadirin fi safar. Jika dia ingat solat orang mukim di dalam safar. Ini gimana nih? Ngingat solat orang mukim di dalam safar. Seperti seorang musafir, kita pergi ke Bukit Tinggi. Fi adna safarihi, pada waktu dan perjalanan sampai ke Kasang atau Pasang, tadzakkara, dia ingat annahu shalla adh-dhuhra fi baladi, dia salat zuhur tadi di Masjid Upi bi ghairi wudu'in, tidak berwudu. Salat apa tadi zuhur di Upi tidak berwudu pun tadi. Ya, kondisi dia sudah musafir. Atau tadzakkara salatan faitatan fil hadar, atau dia ingat dalam salat perjalanan dia itu, dia ingat solat yang dia lupa solat, tapi dalam kondisi dia hadar, patang, dia mungkin nih, saya kemarin lupa solat asar, atau lupa solat zuhur, atau lupa solat isya. Solat isya yang lupa itu mana? Di waktu dia mukim. Sekarang kondisinya sedang berjalan nih, ya. Huna yalzamuhu an yusalliha taman, maka hendaklah dia wajib dia mengerjakannya sempurna. Paham tak ya? Saya ulang. Jika seorang sedang musafir, solat musafir itu apa? Qasar. Ya, sedang safar qasar. Tapi dalam keadaan itu kita mau ke Bukit Tinggi sampai di Lubuk Baswo, Lubuk Alok. Ingat, ambo tadi solat atau patang solat taunya ambo ndak mau wudu. Ingatnya kapan? Ketika safar. Lalu yang dia ingat apa? Solatnya yang tadi waktu mukim. Ya, maka kondisi itu dia solat sempurna, walaupun dia sedang musafir. Atau tadi disebutkan seperti dia lupa di dalam solat yang tertinggal, maka diwajibkan dia untuk solat sempurna, karena sabda Nabi, man nama an salatin aw nasiya falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari solat atau dia lupa, hendaklah dia kerjakan waktu dia ingat. Kapan dia ingat? Di waktu safar, ya waktu itu dia solat. Ya, solatnya bagaimana? Ya solatnya yang haknya tadi, solat musafir, solat muqim, bukan solatnya musafir. Yakni yusalliha kama hiya, dia kerjakan sebagaimana yang seharusnya dia kerjakan. Wa li anna as-salata lazimathu tamah fayajibu alaihi qada'uha tamah, karena solat itu yang harus dia kerjakan adalah sempurna, maka mengqada'nya pun harus solat yang sempurna. Baik. Yang keempat, idza ahrama al-musafir bi salatin yalzamu itmamuha fa fasadat wa'adaha, كأن يصلي المسافر خلف مقيم فيلزمه في هذه الحالة إتمام، فإذا فسدت عليه هذه الصلاة ثم أعادها لزمه إعادتها تامة، لأن إعادة الصلاة واجب الإتمام. Jika orang musafir telah bertakbiratul ihram dengan sebuah solat yang dia harus menyempurnakannya, lalu solatnya ini rusak, ya ini batal, lalu dia ulangi, maka mengulangi yang sempurna. Seperti seorang musafir solat belakang orang mukim. Apa solatnya? Berapa solatnya?
Hah? Sempurna. Allahu Akbar, dia sholat. Sholatnya berapa? Dia belakang imam muqim 4. Lalu pada kondisi ini dia sholat bersama imam, di belakang imam, dia harus 4. Fa idza fasadat alaihi shalah hadhihi shalah, ternyata ketika dia sholat, ya, sakit perut, ya, nggak bisa dia tahan, akhirnya dia keluar. Kenapa? Dia buang air. Rusak sholat enggak? Rusak. Lalu ketika dia pulang, setelah selesai dari WC, balik lagi orang sudah sholat, maka dia sholat sendirian. Berapa sholatnya? Hah? Sempurna. Kenapa? Karena dia mengulangi sholat yang wajib. Wajib dia tadi itu 4, karena dia sudah masuk tadi bersama orang yang muqim. Lalu karena dia batal tadi, maka dia ulangi untuk dengan bentuk yang sempurna. Lazimahu i'adatuha fasadat ala hadhihi shalah thumma 'adaha, kemudian salatnya batal lalu dia ulangi. Lazimahu i'adatuha tamah, wajib dia mengulanginya dengan sempurna. Li'annaha i'adatun li shalatil wajibatil itmam, karena dia ingin, karena dia mengulangi sholat yang wajib disempurnakan. Jadi tadi sholat yang sempurna, qadanya sempurna. Nah, yang kelima, idza nawal musafir al-iqamah al-mutlaqah aw al-istitan. إذا نوى المسافر إقامة مطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بالزمن معين أو عمل معين، وكذلك إذا نوى اتخاذ هذا البلد وطن له فإنه يلزمه إتمام الصلاة لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه. طيب, apabila seorang musafir berniat untuk iqamah mutlak, tadi kita sebutkan sebelumnya, ya, kalau dia punya niat bertempat tinggal, ya, secara mutlak, awistitan, atau dia berniat untuk menjadi penduduk di sana, ya, yani idza nawa al-musafir iqamah mutlaqah fil balad alladhi safara ilaihi, apabila seseorang musafir punya niat untuk tempat tinggal di tempat negeri tertentu di mana dia bersafar ke sana tanpa dibatasi dengan zaman tertentu dan atau pekerjaan tertentu. Misalkan kalau saya akan tinggal di sana selama pekerjaan saya selesai, tidak tahu nih berapa selesainya, atau dia batasi saya akan tinggal di sana pada waktu sekian, فإنه وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلد وطنا له, atau dia punya niat untuk menjadikan daerah itu adalah sebagai negerinya, yakni tempat tinggalnya yang di situ, yakni hijrah dia, ya, فإنه يلزمه إتمام الصلاة لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه, maka wajib dia menyempurnakan sholat karena hukum safar pada haknya sudah terputus, karena dia tidak safar lagi, karena dia muqim. فإذا قيد السفر بالزمن معين ينتهي أو عمل ينقضي فإنه مسافر يقصر الصلاة. Kalau seandainya safar itu dikaitkan dengan zaman tertentu, zamannya berapa, lalu berakhir 3 hari, lalu berakhir, kalau 5 hari sempurnakan atau qasar, ya, disempurnakan karena lebih dari 4 hari. Tapi kalau saya 3 hari cuma,
lalu hari itu habis. Atau amalan yang qati, amalan yang berakhir, ya. Contoh, saya datang ke Padang, kata orang Bukit Tinggi, pagi rape, selesai rape. Tapi kalau orang Bukit Tinggi, ambo pergi ke Padang ingin kuliah atau pergi ke Padang karena ditugaskan oleh dipindah kerjakan, dimutasi ke Padang, dia tinggal di Bukit Tinggi. Itu apa namanya tuh? Ya, dia mukim. Tidak pekerjaan yang berakhir, tapi kerjaan terus saja. Ya, beda dengan orang yang proyek misalkan, ya, pekerjaannya berhenti atau berakhir. Kalau dinas, mutasi dinas tidak berakhir kerja. Berakhirnya hanya harinya aja. Ya, ini sudah jam 5 berakhir kerja. Besok sambung lagi, besok sambung lagi. Ya. Maka dalam kondisi ini dia adalah musafir yaqsuru shalah. Baik. Al-jama' baina salataini. Ya. Bab yang bukan bab ya. Persoalan yang kedua adalah yang tadi adalah qasar salat rubai. Yang kedua menggabungkan dua salat. Di dalamnya ada beberapa persoalan. Persoalan pertama fi masyru'iyyat al-jama' baina salataini wa ma yubahu lahu min dzalika. Kalau tadi pembahasan kita tentang qasar, yang sekarang tentang menjamak. Keduanya ini tidak mutalazimai, bukan keduanya saling berpasangan, ya, tidak. Setiap qasar dijamak, setiap jamak diqasar, tidak. Dia adalah status yang berbeda. Musafir salatnya qasar, ya. Bolehkah dia menjamak? Boleh. Apa? Karena ada penyebabnya. Baik. Orang yang mukim salatnya berapa? 4 rakaat. Bolehkah dia menjamak? Jika ada yang membolehkannya. Boleh jika ada yang membolehkannya. Tapi tetap salatnya 4 rakaat. Rubai tetap. Ya. Karena sebagian pemahaman kita selalu jamak qasar. Seakan-akan dia salat orang musafir itu jamak, bukan qasar. Seharusnya dibalik. Salat musafir qasar, jamak boleh. Ya, baik. Yubahu lil safari alladhi taqsuru fihi salat al-jam' baina adh-dhuhr wal 'ashr wal maghrib wal isya fi waqti ihdahuma. Dibolehkan disebabkan oleh safar, ya, yang mengqasar salat antara salat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Dibolehkan menjamak disebabkan oleh safar yang mengqasar salat. Jadi kalau safar kita mengqasar salat itu, kemarin sebelum kita sudah bahas berapa? 88 kilo atau 80 kilo kata orang. Maka ukurannya kesananya, keberangkatannya, bukan timbal balik. Ya. Baik. Sudah masuk waktu. Maghrib dengan isya fi waqti ihdahuma, pada waktu salah satu di antaranya. Berdasarkan hadis Mu'adz an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla zayg asy-syams akhara adh-dhuhr hatta yajma'uha ila al-'asr yusallihima jami'an. Nabi SAW pada perang Tabuk, apabila dia berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau akhirkan zuhur ke asar, lalu beliau gabungkan di waktu asar, beliau solat kedua-duanya. Wa idza irtahala ba'da zayg asy-syams, apabila dia berangkat setelah tergelincir matahari, shallal asra wal asal dhuhra wal asra jami'an thumma safar. Ya, ini beliau ketika dia mau safar,
setelah tergelincir matahari beliau menjamak zuhur dan asar, kemudian dia berangkat. Baik, kita mau berangkat ke Pekanbaru, ke Bukit Tinggi setelah zuhur jam 1. Bolehkah kita menjamak? Bolehkah kita menjamak? Baik, perlu diperhatikan bahwa ini kasusnya beliau di Tabuk, sedang musafir. Tapi kalau seandainya beliau dari Mukim ke safar, jika beliau sebelum tergelincir matahari berangkat, beliau akhirkan asar ke maghrib. Tapi kalau seandainya beliau berangkat setelah tergelincir matahari, beliau sholat zuhur, kemudian beliau berangkat. Di sana nanti baru beliau mengerjakan sholat asar. Di sini kerjakan zuhur 4 rakaat, di sana kerjakan asar ya 2 rakaat. Ini kalau dari Mukim bergerak menuju safar. Tapi kalau seandainya kita sudah musafir nih, contoh antum mau pulang dari Bukit Tinggi ke Padang setelah tergelincir matahari, yakni setelah masuk zuhur, sudah antum sholat zuhur dan sholat asar, jamaah asar, langsung berangkat ya. Ternyata sampai di Padang 5 menit sebelum asar. Gimana? Apakah kita ulang sholat kita? Enggak, karena kita sudah mengerjakan sholat dengan aturan yang ada. Kita adzan dan nanti kita sambung sedikit ya sebelum masuk pertanyaan. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.